Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Prayit selaku penggula wentah luhur yang mengelola Bingker. Saya tanya Bingker sendiri saya tidak tahu. Binangun Dekker, Pak. Binangun Dekker. Oh, Binangun Dekker. Sebelumnya Binangun itu di bawah ada peninggalan zaman Belanda namanya Dekker. Bingker ya. Alhamdulillah sekaligus selaku wakil dari pemerintah Desa Kaliurip, saya atas nama Sesepuh Muhammadiyah Cabang Purwojati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenan memberikan restunya anak-anak melaksanakan kegiatan kemah, karena mungkin pada waktu SD, SMP, SMA-nya tidak urung pada kenal karo kemah, sehingga diulangi di waktu sudah cukup dewasa. Tapi saya sudah yakin bahwa mereka ini adalah orang yang sedang mencari bentuk agar hidup kita nanti benar-benar terisi dengan pengalaman. Rasanya orang hidup dalam alam bebas seperti ini, sejuknya dan lembutnya nanti panjenengan bisa merasakan. Tapi saya selaku sesepuh, kalau di Muhammadiyah selaku penasehat, kalau di pengurus cabang saya tidak jadi apa-apa, tapi saya hanya penasehat. Tugas penasehat itu memberikan masukan, saran, baik kepada anak muda, orang tua, pengurus cabang, pengurus ranting, semuanya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sayalah yang harus meluruskan. Dan alhamdulillah saya punya sifat tidak pernah takut kepada siapapun. Takutnya hanya kepada Allah. Nah inilah yang harus kita, saya kemanapun, saya di pimpinan daerah itu satu-satunya orang yang tidak punya titel. Oh banyak sekali kalau saya nyambut. Saya pernah mengisi pengajian di rumahnya Pak Witono, itu peresmian rumah sakit Mitra Sehat. Itu pembawa acaranya dari RRI. Saya ngomong Lamun Effendi saja dia tidak percaya, sehingga titelnya Dr. Andes Haji Lamun Effendi LCMO. Aduh. Saya mau ngomong apa ya bang untuk tamatan ngisor pring. Tapi memang karakter saya sejak kecil, saya sejak SD itu sudah jadi ketua kelas. Di pondok, saya jadi lurah pondok. Ya, jadi anak pondok dari manapun, sing orang manut cetak gebuk. Nah, yang sekarang jadi anton tua saya, Mas Karjo, itu pernah saya cemplungkan di taman. Ya, karena saya mengadakan kegiatan bakti pagi hari Jumat. Ada orang laporan, kayak balane dewek lagi ngumbahi nang endi kan nang sumur, tek bopong cemplung nang ring kolam. Sehingga hampir orang di Kebarongan kenal saya karena saya punya sifat seperti itu. Di sini pun kayak gitu. Yang orang deleng Muhammadiyah itu apa nomor salah tak gebrak. Sebab saya punya tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah materi kajian gerakan perjuangan Muhammadiyah atau gerakan pengajian Muhammadiyah. Ini adalah dari pimpinan pusat. Yang sampaikan materi yang kedua, yaitu memiliki komitmen dan loyalitas kepada Muhammadiyah. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kader Muhammadiyah harus punya loyalitas kepada Muhammadiyah. Jadi kalau masuk Muhammadiyah harus siap
melaksanakan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang namanya dakwah mengajak orang lain, mestinya dia harus menjadi contoh. Jangan hanya bisa berbicara tapi tidak bisa memberikan contoh. Sebab Allah sudah menunjukkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian contoh yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan Muhammadiyah ini adalah dinisbatkan kepada Muhammad Rasulullah. Sehingga dakwah perjuangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, menjaga nama baik Muhammadiyah, antara lain dengan menjaga diri dan sikap dari perilaku yang tidak terpuji. Sebab dakwah itu mengajak orang lain, cara berpakaian, cara menyampaikan juga harus dengan cara bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sebab Allah sudah menunjukkan ayat yang seperti itu, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Tuhanmu hendaklah kamu bersifat lemah lembut. Linta itu dari kata layin, artinya lemes. Jadi Muhammadiyah aja kaku. Karena Muhammadiyah kaku ditengeri. Walaupun menyampaikan kebenaran, tapi caranya bil hikmah, insyaallah akan mudah dipahami. Saya sering ngisi pengajian di NU. Saya ngisi pengajian muslimat di Menganti, di rumahnya Mas Dodet, itu anggota DPR dari Golkar. Di Tipar Kidul, saya naik mimbar, diterbangi, yang bingung melangkah kepriwe kan ora tahu. Bacakan selawat nggih, naik terbang mangadeg kabeh. Jangan nurung tahu model kayak gue bingung. Tapi tetap saya laksanakan. Panjenengan jangan alergi dengan istilah tahlil. Jangan. Kalau Anda tidak dekat, tidak mungkin akan bisa merubah. Anda harus masuk membenarkan cara-cara pemahaman mereka yang masih belum sesuai dengan tuntunan. Jadi kita tasiyah itu tujuannya adalah ikut bela sungkawa, sekaligus memberikan nasihat kepada keluarga yang kena musibah agar sabar, tawakal menghadapi ujian yang cukup berat. Diarahkan kepada petunjuk Rasulullah SAW, idza matal insanu in qata amalu illa min salasin. Sampaikan, kalau manusia sudah meninggal, putus semua amal perbuatannya, kecuali 3 yang masih mendapatkan bagian bagi orang yang sudah meninggal. Shadaqah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yatmulah. Tekankan kepada keluarga yang ditinggal, terutama anak cucunya, agar suka berdoa, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Karena doa anak soleh itu akan diterima. Tekankan jangan hanya mengundang orang lain, tapi anaknya malah di luar. Itu masih banyak. Anaknya ribut ngasai sendok karo piring, orang melu ndongakna. Nah, saya sampaikan, doa itu tidak hanya pada waktu acara-acara tertentu. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak melaksanakan itu? Karena menentukan harinya tidak ada dalam petunjuk. Tapi perintah berdoa bisa dilaksanakan setiap saat. Jadi nanti mereka terbuka. Nah, inilah kader Muhammadiyah harus bisa menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. Tidak menceritakan kekurangan Muhammadiyah secara terbuka kepada khalayak, tetapi hanya membahas secara Modern Dudut sedang mencari perangkat. Perangkat TKRI. Secara intern dengan musyawarah dengan Muhammadiyah. Kalau ada kader Muhammadiyah yang melakukan perbuatan yang kurang bagus, jangan disampaikan di forum-forum yang lain. Tapi undang saja, panggil, berikan nasihat, mbok-mbok masih ada yang kelupaan. Apa mesti harus benar terus? Tidak ada yang bisa menjamin.
Sebab al-insanu makhalul khoto. Yang nama manusia itu tempatnya lupa. Salah, wanisyan. Salah dan lupa itu sifat manusia. Maka kita menjaga agar kita bisa hidup dengan baik. Contoh teladan kita adalah Rasulullah. Rasulullah ngomong sama siapa saja tidak pernah menyakiti hati. Walaupun dia orang tidak sholat, tapi Rasulullah tidak pernah benci. Dengan contoh, Rasulullah merawat orang Yahudi yang setiap hari mencela perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah. Karena dia benci dengan ajaran Islam, orang Yahudi dan orang buta. Tapi Rasulullah setiap saat karena dia adalah orang terlantar, memberikan makan, memberikan minum, memberikan pelayanan. Dan Rasulullah tidak mengajak apa-apa untuk masuk Islam, tidak. Tapi setelah beliau seda, pelayanan itu diganti oleh Abu Bakar, orang yang dilayani merasa berbeda. Ini kok beda ya, tidak seperti kemarin. Kemarin itu orangnya lembut, santun, semuanya itu serba bagus. Lah kamu itu siapa? Kemarin siapa? Loh saya itu Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kemarin yang merawat saya siapa? Itulah Muhammad Rasulullah SAW. Baru dia mengatakan, subhanallah, orang sebagus itu kok orang pada mencela. Dan dia masuk Islam setelah Rasulullah seda. Inilah contoh dakwah Rasulullah yang disebutkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kita bersikap keras dan berhati kasar, orang akan lari dari kanan kirimu. Kita harus bersifat santun. Dengan bisa melihat, kalau ada hari libur, hari Ahad, saya punya cucu keponakan rubung pokoknya, wis niat arep plesir utawane arep renang. Iya. Orang kur nyuwun sangu tok, kudu dijejugna, mlebune dibayari, bar kencot njaluk madang. Iya. Iya. Pokoknya pakai sempurna. Sing dadi wong tuane rasane seneng. Aja nganti jenengan salah orang yang dianggap tahu, baru keponakan nangis ora tenggulungi apa-apa, malah melu geplak. Lah dasar kok besar rewel, jangan. Karena dia sedang perlu bantuan, hanya tidak bisa ngomong yang bagus, maka dia menangis. Saya kalau ada hari libur, hari Ahad libur, pasti sudah pagi jam 7 kumpul sudah. Dikontak nang dewek-dewek nggih. Dan semua orang yang anak kecil di bawah istilahnya 10 tahun itu, kalau yang aktif berjamaah, malam sudah saya omongi, besok saya libur, tidak ada kegiatan pengajian. Mau kemana? Renang, mana? Cilacap. Dengar Cilacap bebannya abot. Masuknya 25.000, minimal tuku ikan bakar 2 kilo, 275.000, 400 entong. Tapi tidak usah takut, tidak usah takut. Nanti saya sih dapat dari mana? Pasti dapat. Kemarin hari Sabtu, malam 1, wengi-wengi oleh 100, oleh sarung, oleh Quran. Asuk-asuk oleh 500 kang BMT. Bengi-bengi oleh 600 kang ngaji barang. Setidaknya sering oleh 1 juta gitu, tiba urung tahu. Iya. Iya. Apa mana bau kali urip. Dalam masyarakatnya bau repot. Baunya Tegal kepriwe. Iya. Nah inilah yang harus menjadi teladan. Sikap kita adalah memberikan contoh. Saya latih anak saya juga begitu. Kalau pulang dari Jakarta, tetangganya minimal nggak ada pamit bali, nemoni tinggali. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya sudah sangat kuat. Jangan sampai kader Muhammadiyah wis ngerti dalile, ngerti apa, praktek ora. Ku sing paling bahaya. Iya. Nggih. Kabura maktan ngindallahi antaqulu ma la taf'alun. Gede banget dosane wong sing tukang mulang ning dekortu nglakoni. Ya. Kon infak dhewe kur ngomong tok malah ngerana lebihan takon. Itu bukan sikap Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sikapnya memberi. Sebab punya prinsip yadul mulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.
Dan harus ditanamkan dalam diri kita, kalau kita menerima jangan minta lebih dari yang seharusnya. Kalau kita memberi tidak boleh kurang dari yang seharusnya. Angger dititipi 100 butuh 100. Ini angger jenengan duwe bagian 1 saja lalu 150. Itu tidak boleh. Orang konah itu harus menerima sesuai dengan yang hak jadi haknya, memberi sesuai dengan yang dititipkan. Selanjutnya berideologi Muhammadiyah sebagaimana dirumuskan dalam kepribadian Muhammadiyah yang terkenal dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sikap, perilaku semuanya sesuai dengan MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah punya prinsip dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, mengantarkan jamaah atau umatnya sampai depan pintu gerbang Jannatun Naim. Diharapkan semua orang yang berada di Muhammadiyah dengan melaksanakan program Muhammadiyah akan mampu mengantarkan pelakunya sampai depan pintu gerbang Jannatun Naim. Yang ketiga, keempat, mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya, termasuk ketika hanya menjadi anggota biasa. Mau jadi anggota, mau jadi pimpinan, mau jadi apa, tidak terpengaruh dengan nyungus ora duwe jabatan lah, nyungus prai, tidak seperti itu. Sebab laisa lil mu'minina rohatun dunal jannah. Onana waktu ngaso tumrape orang yang beriman kecuali besok di sorga. Jadi kalau di dunia kita tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, jangan harap nanti di akhirat akan panen. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat nanam, nanti bekal di hidup di akhirat. Yang kelima, senantiasa menjaga semangat berjuang dan beramal. Jangan semangatnya awa-awa banget. Siki anak-anak camping esuk wis liren kabeh. Jangan seperti itu. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan pesan kepada generasi muda, laisal fata ma yaquluha abi walakinal fata ma yaquluha anadha. Bukanlah seorang pemuda yang membanggakan itu bapakku. Ganu lagi zamane bapakku. Anaknya si kepriwe? Ortu ngaji, orang melu organisasi, padahal kemudian pimpinan bapaknya. Itulah yang menyalahi pesan Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan membanggakan orang tua kita tiru orang tua kita lebih semangat daripada beliau-beliau. Sehingga Ali bin Abi Thalib, walakinal fata mayyakuluha anadha. Yang namanya pemuda adalah yang mengatakan inilah saya, tampil di depan. Jangan sampai pemuda itu ngajian tekannya keri. Di Muhammadiyah Purwojati itu ada kegiatan rutin 1 minggu 2 kali. Ahad pagi dan Jumat pagi. Bagi panjenengan sing masih kurang kajian agamanya, berangkat dong waktunya jam 5 tekan jam 6. Rampung bisa ngaji, bisa sekolah, bisa mulang, bisa apa baik. Sebab jenengan wis ngerti dalile. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Golek ilmu niku wajib hukume tumrap wong Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai dengan liang lahat. Wong nang liang kubur besi diwarai. Pak anu mengko ngerana malaikat teka nggih, takon maring panjenengan, apa agamamu? Diwarai wong wis mati. Karena apa? Karena dia punya keyakinan mencari ilmu itu pada waktu kita di ayunan sampai dengan kita masuk liang lahat. Tidak ada istilah kita lanjut tahu saya ngikih. Sebab orang yang banyak belajar akan mampu meningkatkan dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan sampai dengan panjangan paham hadis yang mengatakan hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini. Itu punya pengertian hari ini itu yang kita nikmati itu adalah jasa orang tua kita. Jasa kita itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Kita tidak bisa menikmati hasil kerja kita di saat ini secara maksimal. Maka
dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12 itu Allah menyampaikan, akulah yang menghidupkan dan mematikan kamu, dan Allah akan mencatat apa-apa yang kamu tinggalkan, yang kamu kerjakan dahulu kamu catat. Besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal perbuatan. Wa atharim itu artinya bekas tanggal-tanggal. Ini ada kaitannya dengan ada sebuah hadis ya. Rasulullah itu pernah ada orang Bani Salamah, tempatnya di Madinah, di Sam, datang menghadap Rasulullah cerita, ya Rasulullah, inyong we meados sekang masjid, kepengen nyong sregep jamangah, nyong arep pindah nang parak masjid Madinah. Begitu urung semaur Rasulullah menerima wahyu, aja pindah. Sebab wong sing adoh masjid gelem teka masjid gue lebih apik tinimbang wong sing ngepar masjid tekane keri. Apa maning ora mangkat. Sebab apa? Satu langkah akan mengangkat derajat, satu langkah akan menghapus dosa. Di samping itu, perjalanan kamu yang setiap hari yang rumahnya jauh dari masjid datang, itu bekasnya besok akan ditiru oleh orang lain dan kamu akan mendapatkan pahala. Kasih ngaduh masjid bae jamahe gasik kok. Ki iki jamane kaki kowe. Contone nggih. Almarhum Bapak Haji Marto, umahe nang perapatan, jamane mari Cibalung. Ora njaluk pindah senajan duwe sawah nang pinggir masjid, nggih. Ora kepengen boyongana. Sebab dia paham bahwa semakin jauh, ini tukang adane wong Cibalung kok kaki aswari wong Bendungan. Lah sineng wong kompleks Cibalung ngapa? Iya. Nah inilah yang oleh generasi muda harus dirintis. Dan saya kemarin pada waktu milad SMP Muhammadiyah, saya ketemu dengan kepala SMP Negeri Purwojati. Itu orang Muhammadiyah itu, Pak Suyatno. Ya. Dia ngomong, Pak Lamun setelah Pak Lamun nanti sudah sepuh begini, kadernya kira-kira siapa? Ngomong, ya sudah ada tapi belum berani muncul mau kenang tulah ya. Asyana sing tua ya. Tapi sudah siap-siap ya. Sebab kalau ngutang mereka nang Purwojati ini gerakannya luar biasa. Saya bangun PMT, orang yang sudah datang ke sana bukan orang Muhammad itu anak telu papat. Takon biayanya entong pira. Luasnya pira. Saya ngomong luas bangunan 425 meter. Sing etung tukang bangunan, wong Kalitapen, jadi tangannya Pak Khudoni, tapi kerjanya biasanya melu wong Dawan siapa? Tarwin, kerjanya yang Cilacap. Angger dihitung 3 jutaan, jadi kudunya 1,2. Gitu. Terus anak wong Karangmangu tekang ngono maning. Niki si bangunan apa? Nah, mau esuk anak wong tekang maning. Ini bangunan termegah di Kecamatan Purwojati. Iya, urung dadi gue. Oh, wis keton bagus e. Kayaknya PMT Kabupaten urung ana sing kaya PMT Purwojati lah. Anggarannya tidak begitu besar. Dihitung nganggo matematik ora ketemu. Iya, ora ketemu. Iya. Pokoknya tekane jam itu aku jam 4 ngasar nembe bali. Sing nyambut gawe geser, ngasuk sama angkat ngapa sih? Dolog. Dolognya untuk sebab dolog, tapi ada unsur kesengajaan untuk mencari lama. Angger kok dolognya wis repot ora apa-apa. Tapi anu kok dolognya permainan mempengaruhi orang lain. Ngasuk aja mangkat. Allah, nganjing cepet Pak nganjing. Ngasuk mangkat pisan maning dolog pecap. Iya. Iya. Sampai sekarang anggaran 750 juta baru habis sekitar 600. Setengah bulan maning rampung. Iya. Lah siki gari tukang gawe kusene sapa ke? Teguh nggih. Tundang orang mangkat-mangkat. Modern Dokter sedang mencari bahan. Diundang tidak berangkat karena khawatir. Ngejokna reng-rengan, regane dhuwur banget. Kita udah kelasnya wong Purwojati.
Lah bareng kula ngundang bocah panti asuhan kali Bogor nggih sing biasa tenggo nang Purwokerto. Oke wajar, tapi nang nyong ya si dhuwur. Terus takon maning Aan sing biasa nggarap Aan Ramadan nggih. Wangon. Sing biasa nggarap nang Zam-Zam. Aku ketemu Teguh, angger kae dejokna Paklamun ya ora bakal ditampak. Proposal Teguh ora bakal ditampak dhuwuren. Sebab nyong teng tuku sing lebih murah. Jadi orang bekerja di organisasi jangan mencari untung sebesar-besarnya, tapi carilah saya dapat koden, tapi saya bisa menampilkan yang terbaik. Nanti kamu akan kenal. Tapi anggar kalau ngomong diobe dhuwur banget apa muni karo wong liya, bahaya itu promosi kayak gitu. Ya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita bisa. Kayak ngasuk cepet-cepet kudu. Dalam minggu ini orang teganti. Iya. Yang selanjutnya, gemar menghadiri forum-forum kajian Islam. Sekurang-kurangnya pengajian anggota dan pengajian umum. Ini sudah menjadi komitmen Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah kudu sergap ngaji supaya ilmunya tambah. Ada perubahan. Karena yang bisa merubah karakter itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dalam Islam luar biasa. Yaitu kitab suci Al-Quran itu kitab yang tidak pernah ketinggalan zaman. Sampai dengan hari akhir kiamat. Beda dengan pendapat orang. Wong sewu kumpulan duwe pendapat kabeh pasti punya kelemahan yang bisa terbantah. Dengan bisa ndeleng anggota DPR gue kelas pilihan wong nang DPR pusat. 590 wong. Gawe aturan urung mlaku wis diganti. Iya. Ana sing gawe aturan wong cilik ora pati percaya. Wong pindah nang ibu kota kok maring penajam luar biasa. Nang anake urung weruh alase apa? Wong daerah kaya wong nggone rata-rata Cina kabeh sing duwe kebon kelapa sawit hektaran, atusan hektar. Lah wong sing Jakarta bae sing kaya padat luar biasa. Lah inilah yang harus dipahami oleh kader Muhammadiyah. Ciri-ciri karakter pemuda Muhammadiyah itu adalah siap untuk mengganti generasi pendahulunya. Sebab saya dan yang lainnya itu adalah manusia biasa. Termakan usia pasti semakin lemah. Baik fisik maupun yang lainnya. Dan Muhammadiyah punya amal usaha yang cukup besar yang harus dilanjutkan oleh kalian semua menjadi generasi penerus. Dan harus punya prinsip zamane nyong kudu luwih apik tinimbang zamane Paklamun. Oh saweti. Nang Purwojati ora ana camat, wani aru ketua cabang. Ora ana koramil ngomahi ora. Kapolsek ngomahi ora. Mari ngono teko omahe Paklamun kena ngapa Jumatan bae. Sing perintah kon Jumatan kowe Gusti Allah. Sing larang yo ngajak Jumatan Jokowi. Ngomong aja gitu. Urutane aturan taat itu atingullaha wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Dan wa ulil amri minkum itu taatnya tidak seperti atingullaha atingur rasul. Punya syarat. Kalau yang jadi pimpinan itu juga atingullaha wa atingur rasul, baru kita atingul ulil amri. Jadi anunya beda susunannya. Kalau atingullaha atingur rasul pokoknya tanpa tanya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau aturan pemerintah, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Wong saya di PDM ngomong, mbok siji lah anak pimpinan daerah, apa pemuda, apa sekali-kali ngomong. Masker, jaga jarak, maupun apa yang lain silahkan. Tapi jangan tinggalkan kewajiban. Kita berdoa. Sebab perintah Allah itu dalam menghadapi kesulitan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Tuhanmu telah berfirman, mintalah kamu sekalian kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Ini adalah minta. Musibah ini, virus ini adalah pasti ciptaan Allah. Dan dia turun ke bumi bukan sekendak sendiri, tapi atas izin Allah. Dan yang bisa mencabut adalah Allah. Bukan obat. Obat ahli kesehatan, dokter berbeda gegoh. Iya. Iya. Ahli virus pada gegoh. Wong jenenge virus ku ora ilang karo vaksin. Mulane aku tekan sprene ora divaksin. Yang yakin vaksin itu tidak mematikan virus, enggak. Hanya wabah pasti. Ada wabah begini banyak yang mati itu pasti, karena wabah itu pasti berturun. Kadang-kadang turunnya di waktu duha, kadang-kadang di waktu kita sedang tidur malam. Itu sudah disampaikan oleh Allah. Hanya menurut konsep Islam, kalau ada daerah yang kena wabah, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu zaman Rasulullah sudah seperti itu. Lho wah bae sekang Cina wong maring ngene gebruduk Cina jorna bae wong kada kon pada kolor manut bae. Iya. Wong Cina mlebu maring ngene. Ewon samben bengi. Wah bae sumbere sekang kana. Malah wong kene sing ora kenang apa wong kali urip sing ora ngerti-ngerti corona kok ndak lunga ngendi-endi. Inilah yang harus kita pahami dengan cerdas. Jangan tinggalkan Allah. Saya meninggalkan Jumat di Masjid Corona itu 2 kali. Siji karena geger, nggih tangane mono ngertemu. Wong Pak Siswan mbek melu komentar, wong dawuhan. Ngo ngarana wong kenang corona Masjid Pak Lamun kaji lamun dukum disit aku. Iya. Siki bareng wis ngerti tak mulang saben dina, wong paling wadah maring corona Pak Siswan. Mikine melu betul yang ngomong, nggih. Corona ke virus kuwi dheweke Gusti Allah. Allah sudah menyampaikan wa ma min dabatin fil ardi ilang Allahi rizquha. Semua barang yang melata di bumi dijamin rezekinya oleh Allah, mlaku bae atas kehendak Allah. Nyong bisa tekan itu atas kehendak Allah. Angger Gusti Allah ngersakna corona lu gletak. Jadi tidak ada makhluk Allah bergerak tanpa ridho Allah. Lah karena Allah yang punya, kita mohonnya kepada Allah. Saya sampaikan pada jamaah, saya sholat sujud terakhir, saya tambah doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan masuk daerah baru seperti ini, begitu masuk, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan kalimatmu sempurna dari semua keburukan yang telah makhluk Allah yang ada di sini itu semua makhluk Allah. Kalau kita sudah sowan kepada pemiliknya tidak akan bisa bergerak. Tapi anggar panjenengan merasa dirinya lo nyutong becantong mikih bahaya. Iya. Iya. Khalid bin Walid pernah dakwah di Damaskus. Budaya orang Damaskus itu minuman keras. Kalau nggak kumpul-kumpul mesti minuman keras. Dan kamu akan dakwah di lingkungan seperti itu, kamu siap-siap. Bukan minuman keras yang akan diberikan kamu, tapi racun. Tapi kamu begitu masuk, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mangasmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Minuman yang dihadapkan diminum orang mati Khalid. Tapi nyatanya lempar, saya tahu karena wis ngerti nang Rasulullah. Saya tahu panjenengan mendatangkan saya, tujuan kamu itu saya akan diracun dan supaya mati. Racunnya sudah saya minum karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning rika sing anu mung-mungan tauhid ya jadi nginum kayak gue. Bangka sisan. Iya. Itu kaitannya dengan keyakinan wong sing sregep ndonga perek karo Gusti Allah. Siji anggaran panggilan adane si tekane dologan, ndongane dolog ditambane. Iya. Iya. Wong iya, dologan. Wong Gusti Allah hayya 'alas shalah, ayo pada sembahyang. Bar gue apa? Hayya 'alal falah, ayo pada menuju kesuksesan. Rika dologan. Lho sing pada disit sing olih. Angger rika dongane urung pada urung cepet ketampa. Siap-siap jamaah sing cepet. Begitu cepet adzan sepret. Insyaallah kan rupa. Sering saya sampaikan di forum-forum.
Saya pernah ya, anak saya, putu saya di pondok. Bapak kaya mana terput, wong nunung Banten. Bapaknya anak kulo. Pak, nanduk kepengen kerjikan, jare payak kacang apa payak kedelai kena. Ya harus ngasuk mama kekon tuku. Bareng isa, ana wong jujuki payak kacang karo payak kedelai. Sing tuku wong bojong ngono Pak Nardi jujuki. Titipna ngene, nyong wis lunga ngaji, titipna ngene channel. Ana wong jujuki payak subhanallah nembe ngomong arep tuku sana wong akeh. Istri saya mau nusul anaknya, Eli pindahana seminggu arep mulai mlebu pesen, "Mak, nyong ngasuk arep mlebu mbok pembantu nerung tayang mama kangen sit." Ya. Semaur ngotot. Barang wis arep mangkat ngomong, "Bengi, jaluk sangu." Nyong sangune 500, Pak. Ala wong anu nganggo travel mboten ngomah beda bayarin nang anake. Ora aku tak sangune 500. Ngujat tak wae 150. 150 ora butul. 150 ora butul. Mbok mangkate sore malam Senin. Sik dina Ahad tenang bae. Bar ngasaran wong jojoki duit 350, Pak. Sesuai kebutuhane. Sebab Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang Anda butuhkan, bukan sesuatu yang keinginkan. Sesuai yang akan dibutuhkan pasti akan diberikan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 14 Desember wingi meli undian PDAM sing bayar tanggal 1 tekan 5. Loro li kabeh. Ibune nombol metune metu dewek oleh Magicom. Nang apa sih oleh Magicom? Aku lagi butuh Magicomku bahwa tutupannya rusak. Dadi anggere masak cepet adem, anggere mateng. Oleh Magicom. Begitu munggah, aku ndeleng ki anane pit atau TV bareng, aku tak kepengene oli pit. Ditombol metu oli pit. Wong sing krungu geger kabeh. Riko lali ngomong kaya wali yo. Itulah Allah memberikan sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin dekat dengan Allah, Allah semakin cinta kepada hambanya. Jadi pemuda banyak berdoa agar kepengen sukses di masa depan, agar kepengen dadi wong sing kandas ya akeh turune. Ngono. Badhe subuh mapan turu bae. Janjora dadi kere ke banjur. Iya. Sebab Allah membagi rezeki itu di waktu pagi. Di waktu subuh. Maka kita di waktu subuh diperintahkan supaya berdoa. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat, rezeki yang berkah ya. Terus amal yang diterima. Pagi setiap pagi malaikat turun membagi rezeki. Lah kene malaikat wis bali nek urung tangi ya ora bakal kebagian. Paling-paling kebagian runtuk nggih. Dewe rokok yen uler-uleran. Mau bengi esi ana wong akeh mari ngono nggih. Ana wong daftar tentara nggih ngarepe wiwon nika. Si Azhar. Wis rampung pendidikan. Tekan ngono bar maghrib, tekan ngisa melu komat barang. Bareng arep pamit ngomong Pak Gede, nyongoli gaji pertama nggih. Tak bagi kena Pak Gede. Wis awe rokok, awe duit. Jan ora ngapa-apa teka dewek. Dadi anggere jenengan maca surat Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ora bakal ketemu anggere ora perek karo Gusti Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yaj'al lahu yattaqillah min amri yusra. Semua urusannya akan dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gusti Allah pawe rezeki sekang barang sing ora dinyana-nyana, ora dinana-nana. Tadi saya sampaikan, sedina sewengi kali 1 juta gaji ngapalah. Angger tukang macul yang tekan kemutan 40.000 jan bayakan nanti panas. Itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tadi saya sampaikan malam 100 ya. Mari BMT 500, mari ngaji barang 400. Sore-sore bareng maghrib ana wong ape 200 maning. Aduh. Luar biasa. Mulanya cara manaswari nyong pura buka kelawang bengene.
Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kok ngerbali baca surat Tolak ya. Ayat 2 sampai 3. Di sana sebutkan, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi. Mulanya ngerjenengan arep donga pada sujud yang terakhir, baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah mencukupi kebutuhanku. Ngerti butuh apa bayus ngerti. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ping 3 minimal. Baru ngerhasbunallah kan nggo umum. Anger hasbiyallah nggo nyong dewek. Ndonga kan dewek. Mbok kok dongakna ora kepengin. Paket lengkap, Pak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tanpa bantuan apapun. Saya perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah gampang. Sebab surat Talak ayat 2 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, arep rezeki maring barang sing ora dinyana-nyana. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jenengan metu dari rumah kemanapun sampaikan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Itu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan keluar. Begitu keluar panjenengan berdoa, malaikat akan menjaga. Yang wis tahu kesasar jalan tol nyabrangana jan bali maning mobil wutuh. Iya. Padahal bareng wis melek malah orang yang belum melangkah kudu disurung. Agurung melek melumpat jalan tol anu mari ngetan dadi mari jalan tol mari ngulon. Yang emut ke bareng akeh banget klakson moni. Bareng baline nang kalen orang yang munggah kok. Karena saya yakin selamat itu bukan karena saya punya kekuatan, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, udnguni astajib lakum. Jaluka maring aku tak sembadani apa sing dadi penyuwun. Iku surat Ghafir ayat 60. Surat Al-Baqarah nggih 186 sama. Wa idza sa'alaka ibadingani fa ini qaribun, angger umatmu pada takon maring ka Muhammad tentang aku Allah, jawaban Gusti Allah niku perek. Dadi angger ndonga sang ngorong-ngorong, perek. Ya Allah, aku butuh. Dadi wong nom angger butuh apa-apa aja ngomong disit karo sapa bae, ngomong disit karo Gusti Allah. Nggih. Nanti urusan zak nembung insyaallah bapaknya takon, apa kok pengen ganti motor iku ya. Wong aku tahu aku kepengin kaji orang nembung ditakoni bapaknya apa kok kepengin kaji. Iya. Iya. Itu janji Allah. Wa idza sa'alaka ibadingani fa ini qaribun. Ujibu da'wata dangi, akan mengabulkan permohonanku. Idza dangani, kalau dia meminta kepadaku. Falyastajibu li manut karo perintahku, falyu'minu bi, percaya maring aku. Langalakum yarsudun, agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Jadi apa yang akan kita laksanakan sudah ada konsepnya, ada petunjuknya. Makanya orang Islam itu kena musibah dia beruntung karena dia sabar, dapat rezeki dia beruntung karena dia bersyukur. Syukur itu baik bagimu dan sabar itu baik bagimu. Kayak nang Purwojati langka wong ngarani Pak Lamun ndak uripe rekasa banget ora. Ngarani penak banget pokoknya. Iya. Angger nyong maring toyo tek waine fotone, videone. Angger nyong mam sate enggak apa-apa kan trifehna toyo kon kepengin. Tak sudah kepengin nyong ngesuk kayak gue ora kapan sih nyong dejek semaure kayak gue. Oh. Potongane. Iya. Ngujang, sing ngerti-ngerti sing ngasih dulure nyong kirimi videone, ora berarti pamer kon pada tiru. Sebab dakwah itu harus ada contoh. Ngomong karena bocah disangoni tapi dak kon tegelem nyangoni ora bakal gugu. Ya kok dijarkoni iku. Harus memberikan contoh. Ora usah kuwatir melarat wong sregep weweh. Angger wong sregep weweh dalan apa-apane kepenak. Tanggane ya kepenak nggih guyub rukun ora bakal macem-macem. Sedulure ya seneng. Tapi yang wong sugih pelit, mungsuh tok. Anake bebelem nyumpatani bapane kok. Gara-gara pelit.
Wong saya ditugasi nang anak lanang, Pak, yang anak gue sekolah nang Zam-Zam sampe dina Ahad ditiliki. Mangkat sampe dina Ahad. Tiliki ngono. Oh, saben kumbahan betiga bali. Mentiru besok anak-anakku pada kayak gue di rumah anak. Sebab anak itu investasi akhirat. Donga sing dijamin ditambah dening Gusti Allah waladun sholihun, anak sing soleh. Inilah yang harus menjadi motivasi. Dengan sing ngasih dawa umure mbok menawa. Iya urung mesti sih ana sing jamin. Nah, harus punya harapan masa depan lebih baik. Banyak mendekatkan daripada Allah. Aja sing ditiru siki mangsane ngetrene wong nganggo ikut kabeh. Orang ngetrene sing mandani Islami lah. Angger ketika wong ngendurek. Wong Tinggarwangi kan malam Jumat Kliwonan. Nggih. Ngetrene yang Islami. Jenengan deleng bocah NU, bocah ciri-ciri nggak kopiah tulisannya NU gagah banget, percaya diri. Wong Muhammad jatah isin. Iya. 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 Bocah-bocah cilik MI kabeh ora ana sing nganggo kopiah Muhammad ora ana, ora wani. Iya. Deleng wong MTS, wong MI ngono. Karena NU. Loh kena ngapa sih? Itulah yang namanya percaya diri dengan keyakinan yang kita laksanakan. Yang selanjutnya tidak mengejar jabatan, tetapi tidak menolak bila diberikan jabatan atau tugas, serta amanah dalam melaksanakan tugas-tugas perserikatan. Yang selanjutnya, membela kepentingan Muhammadiyah apabila perlu ada pihak-pihak yang mengganggunya. Selalu bekerja sama dalam sistem dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jangan sampai pemuda Muhammad itu bekerja sendiri-sendiri. Apa mikir? Nggak teguh, ya? Apa? Pemuda apa? Sing tukang las bahasanya. Surya Perkasa. Surya Perkasa tapi suryanya orang buruk-buruk ya. Ya. Yang namanya orang dagang itu harus cepat senang lobby. Wong iya wong bejute pol. Jadi subuhan kok sing ada nurutin sing komat nurutin, ben teguh kapan kok mate. Nah. Ini harus suka lobby. Mbok anu dheweke sapa lobby. Mbok anu pasang niki kula saged. Nyong ngertine teguh lah. Sing songan online. Nah ini harus nyong padahal loro aku pesan tralis ketok. Monggo tekan rollingnya tutupnya dan sebagainya. Terus baru gue anak rangka besine setiap pintunya. Akeh jane. Persiapan untuk bongi burung persiapan. Nggak perlu saya, nyong wis duit lebih akeh tinimbang kok. Nyong duit tak ada, anggar bulan Januari gue 30 juta metu. Ya wong pada bayar kontrakan sih. Garing apa? Anggar dibagi rolas mah wis pira sih? 2,5 juta ambil turu. Itu karena dekat dengan Allah. Nyong misah umai biasa na tengah sawah, orang nana bata temempel, ngisorek blabag, dhuwure tabag, umai gelugu. Saya ndak pernah minta nembung maring wong tuane nyong gawe omah nyong drewangi bat ora. Nggih. Nganti tekan saya nate gawe omah pira-pira ora tau nembung, jaluk bantuan. Nyong drewangi iki ora. Nyong nembunge maring Gusti Allah, ya Allah aku butuh omah. Sing kira-kira patut kena ngomanggon. Angger salat bar salat ndonga. Salate tekane gasik, baline keri. Maring masjid ku sing paling apik sing tekane gasik dewek, baline keri dewek. Angger maring pasar paling ala ku sing mangkate disi dewek, baline keri dewek. Angger masjid bandingannya pasar niku mboten nggugu takon Pak Sahidan. Iya. Dadi angger maring pasar aja kesuwen.
Kecuali bakul nggih. Ngernyong mari pasar kok setunggal lasuk mubung-mubung oh ketemune kandah. Nah, hindari yang seperti itu, ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah. Yang selanjutnya mensubordinasikan dirinya atau menggabungkan dirinya dalam sistem mengedepankan musyawarah, tidak menarik diri, tidak pendapatnya tidak diterima. Beda pendapatnya orang tahu banyak tahu orang melu-melu. Jangan seperti itu. Orang berorganisasi itu adalah media untuk kita belajar. Saya bisa berorganisasi seperti ini karena saya sejak SD sudah jadi ketua kelas, tekan kelas 6 ketuanya ajeng boy. Sebab atas dewek sih ya. Barang nang pondok kayak gue, dadi lurah pondok. Barang Bali dadi ketua RT. Siki pensiun bau dadi ketua RT maning. Adi ketua RT maning. RT-nya tuh seragam kabeh. Bagus iki seragam RT. Pira anggotane tuh seragam kabeh. Ketuane loro. Sing batik karo sing sejen. Nah, semuanya diberikan. Anggarannya duit, nggo kegiatan lingkungan. Ana wong ora WC, wae kon gawe WC, gawe nasisan. Ku jenenge RT manfaat. RT njaluke tarikon, manggotane taluh. RT ku itu teka ora ana istilah pinjaman apa-apa. Pokoknya setor 15.000. Sampeyan Pak lapanan Pak Bu, 15.000. Iya, per kakak 15.000. Sing setore keri ping 10 ya 150 ke. Wingi setor kok enggak mau rotok. Oh, kok akeh. Sebab bapak sering tagih Bali njuk duit maning. Untung perak. Pokoknya dadi utang, sebab itu sudah kesepakatan. Hasilnya apa? Nggo bantu wong Suradep. Mlebu puskesmas sangone 50.000. Nggih. Mlebu rumah sakit 500. Luar biasa. Itulah tangawun. Tolong menolong. Kok pindah kono malah jadi penyakit. Sebab wong arang talun gue keceluk kejala pria. Royol genoe. Sehingga ini yang harus panjenengan sikapi apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini tujuannya adalah untuk kita bisa melaksanakan kegiatan, menghormati dan mentaati pimpinan. Apapun yang telah diputuskan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bersama, sehingga keputusannya harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Selalu berada dalam jamaah, tidak memisahkan diri, selalu dan continue terhadap komitmen Muhammadiyah. Apa yang telah diputuskan dalam organisasi kita laksanakan. Itulah anak-anakku yang sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Anda punya kegiatan yang seperti ini, bukan berarti ini adalah awal dan terakhir, tapi mudah-mudahan akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya melihat MDNC itu Banyumas yang dipimpin oleh Pak Sismanan. Setiap ada kegiatan, dimanapun dia muncul laporan kepada pimpinan daerah dan menyampaikan kepada pemerintah peran pemuda Muhammadiyah dalam ikut menangani bencana. Di Purwodadi jangan ketinggalan. Jenengan ada kegiatan, ana nengkali urip, ana tanah longsor apa-apa, pemuda Muhammadiyah mengumpul bersama-sama berangkat ke sana. Kurang duit jaluk maring pimpinan cabang, duit ngaduk. Longkorang apa-apa pokoknya bagian 2%. Ngapa teguh? Iya. 2% dari upah pungut lasis karena dapat 8% ya. Sing narik oleh papat, sing loro bagi loro. Kaget orang tuh ngomong udah akeh. Ngendiana organisasi pemuda sing kayak gue. Orang Muhammad itu memang menuntun. Besok supaya Rika pada pinter kayak gue. Mulanya sing pada narik lasis gue bocah sekolah supaya ngerti caranya wong golek dana kayak gue. Tek omongna sampean pengajian cabang nang aji barang kulubanan.
Nggih. Terus Banjarsari sumbang omongna cara Muhammadiyah menghimpun dana seperti itu. Kelasnya Purwojati 1 tahun bisa terkumpul dana lazis itu 286 juta. Arep model apa lah, siapa sing tayang kayak gue? Iya. Wong kali urip narik pajak 80 juta bang tekan Desember. Iya. Padahal hak pribadi gue. Paling-paling pajaknya 80 juta nggih tahun. Anu desa 59. Malah 59 sedesa. Nah, karena setarikan lazismu. Iya, 20 juta setiap bulan masuk. Luar biasa. Itu kesadaran karena bekat binaan. Orang anak wong sregep pepeh rekasa orang anak. Pasti akan diringankan oleh Allah. Titeni yang ngarana wong pelit mesti ora kur gawe rekasa karo dhewek tok. Anak putune melu rekasa. Iya. Aja pada ditiru. Wong jenengan wis ngerti bukti lah. Aku anake dadi pegawai kabeh ora sing nganggo sogokan. Tekane wene bae keponakane sih pada ditakoni ngewong. Kok punake sapa putrane sapa? Pakaji lamun dulure cendangkat pada. Dodo nika. Dodone jenal tugaran iki. Nang pengadilan agama Pak nglamar nak kakang Bapak Ibene Pak Siswan si nika Kaskarso sekarang Jakarta meh pensiun bali maring Purwojati ngomong tulung golekna keluargane Pak Haji Lamun sing nang Departemen Agama ana pendaftaran. Bareng ana ora gelem tak tidok anake wong liya ora gelem bae ngrudu ponakane nyong. Wong sewidak se-Jogja lulus siji tok. Dodo tok. Siki wis dadi hakim pengadilan agama. Nah. Bocah Kelapa Sawit ke sekolah nang Usut. Ketemu karo wong Purwokerto jenenge Pak Yusuf. Siki Dirjen Depnaker nang Jakarta. Takoni, "Kok anu li beasiswa nang UI? Bayarnya 30 juta." Mlebungana bayar 30 juta nggo biaya operasional, ora duwe duit. Bareng takoni jenengan si pundi kula Kelapa Sawit. Kelapa Sawit Perak Purwojati iki Perak Pak. Berarti kenal Pak Haji Lamun, nggih kenal si keluarga, si sedulur. Tapi wong kula tiyang mboten dados dadi mboten Perak banget. Tapi si keluarga nggih. Dewe 20 juta, Pak. Ukur kenal tok. Karo Pak Yusuf nyung ya ukur kenal tok bareng tak deleng. Pada waktu wukuf ke nang jejerku. Oke wong ki sing gano lagi kaji tahun 2012 ngetut buri aku terus jadi lagi kula mboten kenal banget. Tekan wingi anake kiswa wis ngoden ke rumah sakit mereka gawane ambulan. Ditakoni kau negeri apa urung dereng. Kepengin negeri nggih. Ngasuk melu aku. Baru ditakoni kok bosan di sini kaya sebarane kaya bahasa ada wong Purwokertoan. Kula Purwokerto Pak Purwokerto endi Margasana Ngaler Purwojati nggih. Berarti kenal Pak Haji Lamun. Allah kula ponakane Pak. Tanggal 9 ujian, tanggal 2 pengumuman. Kur kenal tok. Sebab apa? Sing dedeleng jujure karo apike Guh. Wong kota dijak. Wong dewe pegawan kaya ya ora-ora wong ngerti nang wong liya geger. Padahal sing pemuda itu harus terengginas. Begitu ana informasi cepet. Aja dewe nang wong liya tegarap ngaku mas ora bagus kaya gue. Koyong ya ora. Itulah yang dapat kami sampaikan. Iya, pemuda itu harus giat. Sebab pemuda itu hidupnya masih panjang. Karena sudah sunatullah bahwa sing nom ke bisa tua, ning sing tua bakal nom maning. Nah, sehingga panjenengan punya harapan masa depan, maka carilah masa depan. Cara bahasa Quran itu wabtahi bima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang diberikan oleh Allah itu untuk bekal kita hidup di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaklah kamu berbuat baik ya, kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kula panjenengan urip niku kepengine bahagia nang dunya, bahagia nang akhirat. Mulane kula panjenengan mulai saat ini para pemuda ngisi-ngisi nom-nom dadi apa wae kuncine sidik amanah tabligh fatonah. Sing pada dadi perangkat sing jujur. Nggih. Ora bakal ana wong korupsi uripe tenang.
Ora bakal ana wong ora amanah uripe kepenak ora bakal. Sebab itu menyalahi ketentuan Allah. Sidik amanah, tablik fatonah. Sidik jujur nggih, amanah bisa dipercaya, tablik bisa menyampaikan apa adanya nggih, dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Fatonah cerdas dalam mensikapi keadaan itu cepat. Aja gelat krungu lagi anak kayak gini kayak ya ora. Wong ditawani pegawaian malah kondutangan ora mangkat-mangkat. Teguh luga ki teguh. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya capek banget ini hari ini. 1 minggu full. Makin iki ngasar kondangan mering ngene makayune Mas Yanto Karanganyar. Bali maghrib. Eko maringono bar maghrib, no bareng isya. Aku ngurung isya ora tenang. Demikian yang dapat kami sampaikan, tapi kurangnya maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum berdoa, karena di tempat yang seperti ini jenengan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan kalimahmu yang sempurna dari segala keburukan yang telah engkau ciptakan. Kegermetan apapun itu adalah milik Allah. Dan Allah akan menggerakkan sesuai dengan perintahnya. Orang anak apa-apa melaku karepe dewek. Semua itu atas kehendak Allah. Demikian, mudah-mudahan kemah pada malam hari ini berjalan aman, lancar, tertib, tidak mengganggu lingkungan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi teladan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo juga. Bismillah.